mengharapkan agar kita bersama-sama menyiapkan untuk diri kita dan keluarga kita, mempersiapkan Ramadan kita yang sekarang ini sebagai Ramadan yang terbaik dibandingkan Ramadan kita sebelumnya. Gitu. Nah, sebelum kita ke sesi kajian yang berikutnya, yang mana nanti juga ada tanya jawab, baiklah kita hiasi kajian malam ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh akhina saudara kita Bapak Muhammad Ikrom Nasiri, akan membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183-185. Kepada Pak Ikrom, silahkan, kami persilakan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes, ada suaranya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Suaranya jelas. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Akan kita bacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ia tinggalkan seperti itu pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa
dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di antara bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan tidak bisa berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah dan petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Baik, sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah. Terima kasih pada Pak Ikram. Semoga berkah bacaan Al-Quran yang tadi kita dengarkan dapat memberikan kepada kita ketenangan, ketentraman, dan juga berbagai fadilah, dan juga memberikan keberkahan bagi acara ini sehingga bisa berlangsung dengan lancar. Selanjutnya kita akan sampai kepada sesi utama, yakni kajian dengan tema menyiapkan diri dan keluarga meraih kemuliaan Ramadan, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Dr. Encep Sugiana, yang mana sedikit akan saya bacakan sedikit tentang biodata beliau. Nama Dr. Encep Sugiana, MH.Kes, usia 56 tahun, menikah dan memiliki 5 orang anak. Pendidikan beliau S1 Fakultas Kedokteran Unpad, kemudian S1 Hukum di UNSUB, kemudian S2 jurusan Hukum Kesehatan Universitas Sugia Pranata, kalau nggak salah, Semarang. Beliau sekarang menjadi penanggung jawab klinik Hitan Haji Maman dan dokter di klinik Asipa Wanarja. Beliau juga adalah Kabid Kesehatan di KONI Subang dan Ketua MPD PUI Subang, dan juga sebagai konselor keluarga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami selanjutnya mempersilahkan kepada Bapak Dr. Encep untuk menyampaikan kajiannya yang dengan tema yang telah disampaikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Abene punten tiasa dijantankan kohos. Kumaha Ustaz? Tiasa dijantankan kohos Anas pada tiasa nge-share. Atau Ustaz, Atas. Mohon. Mohon bisa. Biasa Ustaz. Mangga tapada Ustaz. Terus ketinggalnya, Mak. Iya. Atau Ustaz. Mohon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahr falyasum al-ayah. Saudara sekalian, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim sekaligus juga dalam rangka untuk kita bertolabul ilmi,
baik saya maupun juga saudara sekalian. Kita saling sharing untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, khususnya di dalam rangka untuk menyiapkan datangnya bulan yang sangat agung, ya, bulan yang sangat mulia. Begitulah kata Rasulullah, bulan yang penuh dengan keberkahan, ya, yang banyak memberikan nilai-nilai kebaikan, ya, sehingga mudah-mudahan dengan kita menyiapkan sebaik-baiknya, ya, bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menyiapkan itu jauh-jauh hari, begitu ya, sampai sejak masuk bulan Rajab, ya, Rasulullah sudah ngajarin supaya kita menyiapkan datangnya Ramadan, gitu ya, dengan doa yang sudah sama-sama kita mafhum, ya, doa minta keberkahan, ya, Rabbana, ya, wahai Allah yang Maha Agung, ya, yang Maha Mulia, ya, barik lana, berilah keberkahan pada kami di Rajab wa Sya'bana, ya, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, ya. Supaya ketika bulan Rajab, bulan Sya'ban ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah, ya. Artinya apa? Bahwa di bulan Rajab, bulan Sya'ban itu, ya, Allah berikan berbagai kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, ya, sehingga ketika memasuki bulan Ramadan itu kita betul-betul dalam kondisi yang sudah siap, gitu ya, untuk masuk ke medan yang sangat luar biasa, begitu ya, di mana di situ juga banyak ujian dan sekaligus juga banyak peluang, begitu. Makanya kata para ulama bahwa Rajab itu adalah saat kita menanam, begitu ya. Kemudian Sya'ban saat kita menyiram. Dan kalau menanam dan menyiramnya bagus, gitu, artinya kita mempersiapkan bulan Rajab, bulan Sya'ban, gitu ya, dengan persiapan-persiapan untuk memasuki bulan Ramadan, maka Ramadan adalah saatnya kita panen. Ya, panen apa? Panen ibadah. Gitu, ya. Karena di bulan Ramadan itu banyak keutamaan-utamanya, gitu, ya. Yang diantaranya adalah kalau ayat tadi yang menjelaskan bahwa syahrul Ramadan adalah syahrul di mana diturunkannya Al-Qur'an, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya. Berarti ketika Ramadan dijadikan momen untuk turunnya Al-Qur'an, ya, konon dalam tafsir itu, ya, yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran ini dari Lauh Mahfud ke langit dunia, begitu. Itu secara keseluruhan utuh dari 114 ayat dari 30 juz itu utuh turun, ya, dari Lauh Mahfud, ya, ke langit dunia, ya, untuk nanti akan diturunkan oleh Allah, ya, ke dunia melalui Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Nah, turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia itu terjadi pada bulan Ramadan. Berarti ketika Ramadan dijadikan sebagai momen untuk menurunkan Al-Quran itu berarti ada berbagai keutamaan di situ. Ada berbagai kelebihan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Gitu ya. Nah, makanya Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya qad ja'akum syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian syahrul mubarak, ya, bulan keberkahan, ya, di mana di bulan Ramadan itu iftaradallahu alaikum siyamahu, ya, telah diwajibkan kepada kalian melaksanakan saum 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Nah, kemudian di samping di antara keberkahan Ramadan Allah perintahkan kepada kita saum, ya. Maka kata ada lagi bahwa di bulan Ramadan itu tuftahu fihi abwabul jannah, ya. Dibukakannya pintu-pintu surga. Kemudian wa tughallu fihi syayatin, ya. Di belenggunya setan-setan, gitu ya.
Kemudian waktu laku fihi abwabul jahim. Ya. Ditutupnya pintu-pintu neraka. Dan fihi lailatun min khairum min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah bulan Ramadan. Ya. Bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Berkah dalam makna ziyadatul khair, ya. Berlimpah ruahnya kebaikan. Ya. Bulan di mana diturunkannya Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena itulah makanya sebegitu utamanya bulan Ramadan, maka para sahabat itu ketika menjelang Ramadan itu begitu bersukacita, begitu bergembira riaknya. Kenapa? Karena akan kedatangan tamu agung, ya, yang akan memberikan banyak kebaikan bagi kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kembali lagi kepada bagaimana kita menyiapkan bulan yang penuh dengan kemuliaan itu. Memang tidak bisa instan gitu, ya, menyiapkannya itu. Gitu. Kayaknya Rasulullah itu ngajarinya itu, bahkan para sahabat itu konon katanya 6 bulan menjelang Ramadan sudah menyiapkan gitu ya. Kalau orang istilah Sunda ngestatan-tatan begitu ya. Ketika akan datangnya Ramadan itu. Ya, kalau Rasulullah ngajarin itu sejak Rajab ya, Sya'ban itu sudah benar-benar kita, sehingga dernya itu dalam kondisi yang kita sudah memang siap gitu ya untuk karena misalnya ibadah-ibadah sudah terbiasa gitu ya. Kan Ramadan itu syahrul amal. Ramadan itu bulannya kita banyak beramal. Karena di situ momennya sangat terbuka lebar bagi kita untuk bisa banyak beramal. Ya. Gambaran ketika Rasul mengatakan tahu fi abwabul jannah waktu laku fi abwabul jahim waktu gallu fi syayatin. Ini kan sebuah ilustrasi tentang bagaimana bulan Ramadan itu kita bisa mudah gitu untuk dilakukan banyak amal-amal kebaikan. Ya. Apalagi di bulan Ramadan itu nilai amal soleh kita ini pahalanya dilipat gandakan. Ketika kita melakukan amal-amal sunnah, ya, maka Allah akan beri pahala seperti kita melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Ketika kita melaksanakan ibadah yang wajib, ya, maka 70 kali lipat, ya, Allah akan berikan pahala dibanding dengan ibadah di luar bulan Ramadan. Gitu. Sebegitu sangat luar biasanya, sebegitu sangat mulianya bulan Ramadan ini, makanya kita harus betul-betul menyiapkan diri untuk bisa masuk ke bulan yang penuh dengan keberkahan itu. Termasuk juga tema yang sedang kita siapkan ini adalah bagaimana, ya, bukan hanya kita secara pribadi begitu untuk bisa menyiapkan diri supaya Ramadan bisa kita raih dengan sebaik-baiknya, tapi bagaimana juga keluarga kita siapkan agar keberkahan Ramadan itu bukan hanya pada diri kita semata gitu, tapi juga merasuk ke dalam lingkup keluarga kita gitu ya. Sehingga ketika keluarga kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, ya, apa yang menjadi cita-cita dalam membangun rumah tangga kita ini insya Allah akan menjadi wasilah untuk kita raih gitu ya. Di mana kita mencita-citakan bahwa rumah tangga yang dibangun itu adalah rumah tangga yang samawa gitu ya. Yang sakinah, mawadah, warahmah gitu. Penuh dengan keriduan Allah, penuh dengan keberkahan Allah. Sebab ketika rumah tangga kita penuh dengan berkah, ya, ketika rumah tangga kita penuh dengan ridho Allah, ya, maka semuanya akan menjadi kenikmatan. Kita mungkin di awal ketika memulai rumah tangga,
hanya baru berdua begitu, belum ada yang lain-lain. Ya. Perjalanan hidup berdua dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin saja banyak paket roknya, tapi ternyata paket roknya itu ya menjadi bagian dari proses pendewasaan kita. Nah, ini yang paket rok yang jadi berkah gitu. Ya. Oh, ternyata istri saya itu punya karakternya seperti ini. Ya. Sehingga ketika misalnya istri kita ini melakukan seperti itu, padahal rasaan mah asa kurang pantas gitu. Oh, memang karena karakternya seperti itu. Baru kita mencoba untuk memahaminya, yang kalau memang itu kurang bagus, kita mencoba untuk memperbaikinya. Kan jadi kebaikan gitu ya. Menjadi amal soleh seorang suami yang mampu menata dan memperbaiki kekurangan-kekurangan istrinya. Begitupun juga seorang istri gitu ya. Ketika dalam perjalanan rumah tangga, ya mungkin baru 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun di mana belum lahir anak di tengah-tengah kehidupan kita, gitu. Kita saling mempelajari di antara kita, gitu ya. Istri dan suami, oh ternyata karakter suami itu seperti itu, gitu ya. Kalau memang ternyata karakternya kurang bagus, kita mencoba untuk saling memperbaiki. Kan menjadi kebaikan begitu. Jadi itulah rumah tangga yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun ada paket truk dalam keluarga, itu menjadi kebaikan gitu ya. Sebab ujung-ujungnya apa? Ada perbaikan-perbaikan. Ada perbaikan perilaku, ada perbaikan pemahaman, dan lain sebagainya. Pun juga ketika lahir seorang anak ya di tengah-tengah keluarga kita, semakin berkah lagi. Kan ketika lahir anak ya di hadapan keluarga kita, karib kerabat kita, ya saudara-saudara kita, ya, tetangga kita, doanya apa? Barakallahu lak. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kamu dengan hadirnya anakmu itu, gitu. Jadi hadirnya anak menjadi kebaikan begitu ya. Dan doa-doa kita kan juga seperti itu gitu. Ingin agar keluarga itu menjadi cahaya dalam kehidupan kita ya. Menjadi apa namanya penyejuk hati dalam kehidupan kita gitu ya. Dengan doa yang senantiasa kita lantunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan doa-doa kita ya untuk menata rumah tangga, mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Ramadan ini akan memberikan keberkahan, saum akan memberikan keberkahan, ibadah-ibadah Ramadan akan memberikan keberkahan, ini insya Allah akan punya imbas terhadap keberkahan rumah tangga kita, keberkahan keluarga kita, begitu ya. Termasuk di dalamnya ya ada suaminya, ada istrinya, ada anak-anaknya, begitu ya. Saudara sekalian, memang kalau melihat dari konteks ayat ya tentang perintah saum, itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saum ini adalah berkah dari Allah, di mana Allah memerintahkan kepada kita saum, yang diantaranya adalah dengan saum itu akan mengangkat harkat martabat kita, akan mengangkat derajat hidup kita, akan mengangkat nilai kehidupan kita. Karena kalau kita bisa sukses melaksanakan ibadah saum itu, ya, la'allakum tattaqun. Allah akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau ini imbas terhadap keluarga, maka akan lahir keluarga yang komponen di dalamnya adalah orang-orang yang bertakwa. Dan takwa ini adalah modal kehidupan kita. Fatajawadu fa inna khairu jadi takwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau misalnya kita mampu mengoptimalkan rangkaian ibadah di bulan Ramadan yang salah satunya adalah ibadah saum, ya, maka insya Allah nanti akan lahir orang-orang yang hasil tarbiyah Ramadan
hasil tarbiyah saum itu adalah orang-orang yang bertakwa di rumah tangga kita, di lingkungan keluarga kita. Dan ketika kalau keluarga dibentuk dengan nilai-nilai ketakwaan, insya Allah di situ keberkahan, keriduan, rahmat, anugerah Allah itu akan turun. Ya. Nah, oleh karena itulah mari kita jadikan ya Ramadan ini adalah saat-saat kita mentarbiah kita, ya. Mentarbiah keluarga kita, membina kita, membina keluarga kita, sehingga lahir keluarga yang samawa. Baik tarbiyah secara individu maupun juga tarbiyah secara bersama dalam keluarga. Dan banyak momen sebetulnya ya yang bisa kita gunakan untuk mentarbiyah kita dan keluarga kita di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah rangkaian ibadah saum kita. Ini ada momen-momen penting yang kalau kita optimalkan ya untuk dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan keluarga kita ya. Pertama misalnya ketika awal Ramadan itu kan diawali dengan sahur bersama. Dan sahur ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, momen sahur ini hendaklah dijadikan sebagai sahur berjamaah gitu, dengan keluarga. Jangan sampai sahur sorangan-sorangan begitu. Upayakan agar sahur itu semua keluarga ikut bersama-sama sahur. Gitu. Termasuk ya anak-anak yang mungkin ya belum siap saum juga. Kenapa tidak untuk kita jadikan momen bersama dengan seluruh anak-anak yang ada. Gitu. Ya. Apalagi kalau anak-anaknya memang sudah membiasakan saum. Gitu ya. Maka dijadikan sebagai momen untuk bersama, momen kebersamaan sahur itu. Dan insya Allah banyak nanti ya, yang akan kita rasakan sebagai wujud hidayah Allah Subhanahu Wa Taala pada kita ketika kita melaksanakan ibadah dengan cara berjamaah di keluarga ya, termasuk di dalamnya adalah sahur bersama. Gitu. Insya Allah nanti akan muncul gitulah nilai-nilai keberkahan dari kebersamaan yang kita bangun ketika kita sahur. Yang kedua, ya di saat kita berbuka, gitu ya, upayakan agar berbuka itu bisa bersama keluarga. Ya minimal lah di buka pertama begitu ya. Kalau memang kita dengan berbagai kesibukan dan tugas-tugas gitu, sehingga tidak bisa membersamai keluarga setiap berbuka, ya, atau iftar, ya paling tidak di hari pertama, hari kedua Ramadan, ya. Kita upayakan agar bisa iftar bersama di rumah. Yang ketiga, misalnya sholat berjamaah ya, dengan keluarga. Sekali-kali mungkin kita juga perlu ya, ketika tidak bisa di masjid misalnya untuk menyelenggarakan sholat berjamaah di rumah bersama keluarga. Atau sekali-kali terawihnya di rumah bersama keluarga. Sehingga ada momen-momen kebersamaan di situ. Bisa saling ngobrol, saling curhat, dan lain sebagainya lah gitu ya. Sehingga nampak gitu ya, hubungan itu semakin baik. Yang tadinya ada sedikit keregangan di keluarga, ya dengan momentum Ramadan, kita jadikan untuk momentum menyatukan kembali hubungan kita, menyatukan kembali komunikasi kita, memperbaiki kembali komunikasi kita, sehingga mudah-mudahan dengan kita terus ya melakukan agenda-agenda bersama ya dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin mendekatkan hati-hati kita. Termasuk ya, kenapa tidak kalau kita jadikan juga tilawah Quran sebagai tilawah bersama, tilawah berjamaah, gitu ya.
kita saling mengoreksi, ya, saling bukan mengawasi ya, saling mengoreksi begitu ya. Mungkin tilawah kita masih belum pas begitu ya, tajwid makhrajnya dan sebagainya. Jadi momen-momen ini menjadi bagian penting untuk kita bangun ya, kebersamaan kita dengan keluarga itu dalam rangka untuk lebih mengikatkan takliful qulub kita, untuk lebih menyatukan hati kita dengan landasan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa syahrul Ramadanlah syahrud du'a. Bulan Ramadanlah saatnya kita untuk banyak berdoa ya. Dan ayat yang memerintahkan kita untuk berdoa itu juga merupakan ayat yang berupa rangkaian dari perintah saum ya. Di mana kita diperintahkan untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li dan seterusnya. Nah, apalagi kalau saat-saat kita sedang melaksanakan saum ya. Sebab di antara doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah doa orang yang sedang saum. Apalagi doa yang sedang betul-betul ya bertakarub kepada Allah di akhir-akhir perjalanan saum kita ya. Menjelang berbuka. Itu saat-saat makbul kita untuk berdoa. Khususnya adalah doa untuk kebaikan keluarga kita ya. Bagaimana doa kita lantunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar keharmonisan ya, kesejahteraan, hubungan baik, ya, sakinah, mawadah, warahmah yang kita cita-citakan itu bisa Allah berikan dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali di bulan Ramadan itu momen-momen di mana Allah Subhanahu wa taala ya, begitu sangat merindukan doanya hamba-hambanya itu. Termasuk di dalamnya adalah di akhir malam. Mungkin sebelum kita menyiapkan untuk makan sahur, kita sujud dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan mungkin sholat hajat atau apapun begitu ya. Kita bersujud di hadapan Allah gitu di akhir malam menjelang saatnya sahur, kemudian memohon kepada Allah untuk mendapatkan sakinah mawadah warahmah dalam keluarga kita. Sehingga momen untuk kita bisa meraih kemuliaan Ramadan dalam rangka menata keharmonisan dalam rumah tangga dengan menyiapkan diri kita, keluarga kita ya, untuk bisa betul-betul siap memasuki bulan Ramadan dengan rangkaian-rangkaian ibadah itu, mudah-mudahan kita bisa meraih keutamaan Ramadan yang betul-betul begitu sangat mulia, sangat agung, yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pengantar mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan nanti kita coba kembangkan dalam diskusi untuk kita saling memberi dan berbagi ilmu untuk sama-sama kita lebih memahami tentang keutamaan Ramadan ini. Wallahu alam. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran Ustaz. Demikian penyampaian materi atau kajian dari Ustaz. Sungguh sangat mencerahkan dan juga memotivasi bagi kita untuk mengoptimalkan amal kita di bulan Ramadan. Baik, mungkin di antara peserta ada yang ingin bertanya ataupun mungkin ingin menyampaikan sesuatu, khususnya yang berkaitan dengan tema kita malam ini. Sebagai informasi ini ada panitia sudah mempersiapkan door prize ini untuk khususnya untuk yang ikhwan 2 orang dan akhwat 2 orang, untuk ayah dan bunda ini
masing-masing ada door prize untuk ada 4 door prize berarti untuk dua orang. Nah, silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand atau menuliskan dalam chattingan. Izin bertanya, boleh? Silakan, mohon disebutkan nama dan asalnya. Nama saya Yohana, saya asal dari Ciputra, Bandung. Izin bertanya Pak Ustadz, gimana kan kita mau masuk bulan Ramadan nih, biasanya kalau yang sudah memiliki pasangan kan kadang suka ada yang cara mengatasinya tersebut. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, mungkin Ustadz bisa langsung diberikan ini jawabannya Ustadz. Apa tadi tidak apa? Lupa. Enggak jelas. Teh Yohana, silahkan diulang dulu pertanyaannya. Tidak apa tadi yang agak kedikit ini. Dalam rumah tangga yang baru, biasanya pasangan suami istri tidak. Nah itu tidaknya tadi nggak jelas. Tidak taat. Tidak bisa menahan hawa nafsu. Oh ya, mohon. Ya, ini juga memang kejadian juga di zaman Rasulullah ya. Ada sahabat yang ya maklum lah gitu di siang hari mungkin nggak tahu pasangan masih baru atau apa begitu. Akhirnya terjebak pada perbuatan yang membatalkan saum. Sampai dia lapor kepada Rasulullah. Kata Rasulullah ya akhirnya disuruh bayar kifarat begitu. Walaupun ujung-ujungnya ternyata kifaratnya kembali kepada yang bersangkutan gitu. Nah, memang ini adalah salah satu ujiannya begitu. Ujian Ramadan di mana kita perintahkan saum, di mana saum ini artinya imsak, menahan ya, dari hal-hal yang akan membatalkan saum, dan hal yang membatalkan saum itu adalah makan, minum, serta melakukan hubungan suami istri, ya, itu adalah ujiannya ya, di situ. Sehingga justru karena kita mampu untuk tidak makan di saat kita lapar, kan saum kan pasti lapar kan? Ya. Tidak minum di saat kita haus. Gitu. Padahal makanan ada dan makanan yang kita ada itu pun juga halal gitu ya makanannya. Gitu. Tapi karena Allah melarangnya, gitu, kita tidak melakukannya itu. Gitu ya. Kemudian juga nafsu syahwat kita juga kita tahan gitu. Padahal kita punya keinginan. Bahkan mungkin di awal-awal rumah tangga keinginannya besar begitu ya. Tapi kita menahan diri untuk tidak melakukan itu, ya, itulah ujiannya. Dan itulah yang menyebabkan kenapa ya, saum ini adalah untukku kata Allah. Dan akulah yang akan membalasnya. Artinya apa? Bahwa balasan ibadah saum itu begitu sangat tidak terhingganya gitu ya. Sangat tergantung kepada bagaimana Allah akan memberikan pahalanya itu. Kalau ibadah yang lain bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tapi saum bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena dia menahan syahwatnya. Padahal ketika dia melakukan hubungan suami istri kan halal juga gitu. Tapi karena Allah melarangnya pada waktu itu, ya, maka itu menjadi perjuangan besar gitu ya bagi yang apalagi suami istri yang masih baru begitu.
ketika misalnya lapar dan haus dahaga menjadi perjuangan besar gitu. Apalagi bagi orang-orang yang resep tuang begitu ya. Apalagi tuangnya sama beres begitu ya. Lagi rampus-rampusnya makan begitu ya. Ini tiba-tiba dilarang karena melaksanakan ibadah. Ini perjuangan begitu. Dan di perjuangan itulah yang menyebabkan Allah akan membalasnya dengan pahala yang sangat luar biasa. Nah, memang awal-awalnya saum itu kan tidak terputus begitu, seolah-olah tidak terputus. Ya, termasuk melakukan hubungan suami istri begitu. Akhirnya Allah perintahkan kalau di malam hari boleh melakukan hubungan suami istri. Makanya bersabar, dan itu adalah bagian dari perjuangan kita, bagian dari pengorbanan kita, dan insya Allah ya malam kan bisa kita lakukan, termasuk makan, minum ya setelah maghrib sudah bisa kita lakukan, termasuk kebutuhan syahwat pun setelah maghrib bisa kita penuhi, barangkali itu. Demikian jawaban dari Ustadz. Ustadz, Ana mau nanya Ustadz, kalau dalam konteks sekarang gitu ya, misalkan suami istri yang sudah terlanjur gitu ya Ustadz ya, itu membayar kifaratnya gimana Ustadz? Apa mungkin kalau dulu katanya kan ya. Dulu ya di zaman Rasulullah itu diperintahkan kepada sahabat yang melakukan itu ya. Pertama, kamu harus membayarnya dengan saum 2 bulan berturut-turut. Waduh ya Rasul, jangankan 2 bulan, 1 bulan aja sudah nggak sanggup ini gitu, batal gitu ya. Udah, katanya kalau kamu tidak bisa saum 2 bulan berturut-turut, ya, kamu kasih makan ya, atau orang-orang miskin ya, untuk 60 orang fakir miskin gitu, ya, yang tidak punya kemampuan secara ekonomi. Ya Rasul, saya ini 2 orang miskin katanya gitu. Jangankan 60 ya, untuk saya sendiri juga kadang susah. Gitu. Akhirnya oleh Rasulullah, nih saya kasih nih untuk kamu bagikan di kampungmu. Gitu. Dia bagi lari kampungnya gitu membagikan. Ternyata ya orang yang paling miskinnya dia gitu. Akhirnya kata Rasulullah, ya udah buat kamu aja gitu, dan buat keluarga kamu. Gitu. Artinya apa? Bahwa memang sebegitu beratnya gitu ya. Ketika kita melanggar atau membatalkan saum, padahal tidak ada alasan untuk membatalkannya. Jadi kalau ilustrasi yang pertama itu kan 2 bulan berturut-turut, artinya apa? Jangan sampai kita ini berani-berani menanggalkan saum dengan alasan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Teh Yohana dari Bandung, gimana jawaban dari Ustadz, sudah mencukupi atau masih ingin ditanyakan lagi? Alhamdulillah sudah, Pak. Terima kasih. Sami-sami. Baik, penanya berikutnya ada yang mau bertanya ini? Siapa? Assalamualaikum, Pak Beni. Waalaikumsalam. Mangga. Boleh bertanya nggak, Pak Ben? Mangga, silakan. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Ya. Saya Pak Dadan. Alhamdulillah, Pak Dadan. Pak Dokter mau naros ya, Pak Dokter. Mangga. Gini, banyak kasus dari teman-teman, kerabat, ataupun keluarga. Ya, kasusnya seperti ini. Jika puasa kita punya utang, artinya kan bulan Ramadan kemarin nggak tamat, misalnya ada batalnya gitu. Nah, karena kelupaan atau kesibukannya, tiba-tiba ketemu lagi sama Ramadan sekarang. Nah, untuk membayar utang puasanya itu bagaimana tuh Pak Dokter? Ya, namanya utang kan harus dibayar.
Walaupun misalnya telat ya, yang mestinya makan di Ramadan sebelum Ramadan yang kemarin tuh gitu. Cuman telat gitu. Baru ingat sekarang atau baru mampu sekarang dan sebagainya lah gitu. Ya, yang sekarang aja kita lakukan pembayaran. Ya. Jangan sampai udah telat gitunya. Jangan, udah bayar aja. Sesuai dengan jumlah yang kita batal dalam waktu di Ramadan yang bersangkutan. Ini ada ya disampaikan salah satu waktu mustajab saat berbuka puasa. Apakah berdoanya setelah membatalkan atau detik-detik mau berbuka sebelum azan? Justru yang Ana tangkap itu adalah bahwa saat-saat mustajab untuk kita berdoa itu adalah saat-saat menjelang berbuka puasa. Termasuk di dalamnya adalah ketika berbuka puasa kita berdoa pada Allah, itu insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai ngabuburit begitu ya, dipakai hal-hal yang justru kurang bermanfaat begitu. Ya, nungguan azan gitunya, kan kadang-kadang 5 menit kita asalila gitu nungguan azan maghrib gitu ya. Nah, jangan sampai itu kita sia-siakan karena di saat itu saat-saat memang mustajab kita untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik kita banyak berdoa aja gitu ya. Banyak berzikir, banyak berdoa gitu ya. Supaya waktu juga tidak terasa tiba-tiba datang saatnya berbuka gitu. Dan saat itu pun juga memang momen yang sangat luar biasa untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Barangkali ada pertanyaan lainnya, silakan. Ustadz, Ana ingin nanya nih Ustadz, gimana kalau misalkan ya, itu kan sepertinya kalau anggota keluarga itu sudah sekata dalam hal mencari ridho Allah lah gitu ya, mungkin akan mudah untuk diajak untuk mengoptimalkan ibadahnya di bulan Ramadan. Tapi ada kalanya di dalam rumah tangga kita gitu ya, di tengah umat itu tidak semuanya bisa seia sekata, mungkin ada yang tidak perhatian kepada agamanya gitu, ada yang bahkan juga di dalam keluarga kita ada yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Nah, bagaimana kan sikap kita khususnya sebagai sebagai pimpinan di rumah tangga tersebut untuk mengkondisikan anggota keluarga kepada kebaikan seperti itu, Ustaz. Ya, kondisi di mana keluarga belum kondusif ya untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ini adalah juga ladang sebetulnya bagi kita untuk jika kita mampu ya untuk memberikan bimbingan, nasihat, ajakan dalam rangka untuk menuju kepada kebaikan, ya kan itu juga bagian dari ibadah kita. Gitu. Misalnya gini, ya kebetulan istrinya kurang begitu bagus lah nilai keislamannya gitu. Suaminya sangat berharap agar istrinya itu menjadi lebih baik, terutama di momen Ramadan. Ini sebetulnya dengan niat kumaha carana Ramadan iya istri lebih baik, itu sudah menjadi amal soleh kita. Sudah ada nilai kebaikan yang dimunculkan oleh pemikiran kita, oleh etikat kita, oleh niat kita. Kemudian kita coba lakukan upaya-upaya gitu ya, untuk mengarahkan agar bagaimana istri kita atau anak kita ini ya bisa sesuai dengan harapan kita ya, menjadi lebih baik ibadahnya, lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah saumnya, lebih menjaga
dari maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba gitu dengan strategi apa, dengan cara apa dan lain sebagainya. Nah, berpikirnya saja untuk bagaimana mencari solusi, mencari cara, itu sudah bagian dari amal kebaikan kita. Apalagi kalau misalnya istri kita, anak kita, itu ternyata dengan sentuhan ajakan kita, dengan sentuhan dakwah kita, menjadi lebih baik. Ya. Ada satu nilai gitu ya, yang sangat luar biasa, kata Rasulullah. Kalau kita mampu menunjukkan kebaikan kepada seseorang, siapapun dia, termasuk istri kita, anak kita, gitu. Ya. Dengan upaya-upaya kita, maka itu lebih baik ya nilainya itu ya, daripada unta merah. Unta merah itu apa? Nama mobil Camry begitu ya, Camry ya gitu ya, atau mungkin nama Alphard atau apa begitu, Pajero gitu ya. Ya, artinya apa? Bahwa ketika kita mampu ya mengajak orang, termasuk di dalamnya adalah istri kita, keluarga kita. Jadi bukan hanya sekedar dalam rangka membangun tatanan rumah tangga supaya lebih harmonis, lebih samawa, tapi juga proses itu menjadi kebaikan bagi kita sebagai suami. Kalau ujung-ujungnya misalnya nges dipapatahan, nges diajak dan sebagainya, anger keneh wae, itu kan bukan urusan kita, itu mah gitu. Urusan hidayah mah urusan Allah. Ya. Tapi kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan itu. Mungkin saja ya, tapi memang di sini juga perlu kesabaran. Dalam artian jangan nges hese gitu. Nggak ada istilah bahwa ketika Allah berkehendak untuk memberikan hidayah, nggak ada yang susah bagi Allah kan gitu. Mungkin aja ini mah ujian kepada kita gitu, supaya orang terus baik berusaha gitu. Dan setiap langkah kita memperbaiki tatanan kehidupan keluarga, istri kita, anak kita, insya Allah itu akan menjadi kebaikan bagi kita gitu. Dan itulah nilai-nilai yang akan mengantarkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, upaya-upaya itu gitu. Ujung-ujungnya apakah istri kita menjadi istri yang soleh, anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, dan itu mah merupakan hak prerogatifnya Allah gitu memberikan hidayah mah. Tapi upaya kita insya Allah akan menjadi bagian dari amal soleh kita. Yang penting mah terus gitu ya. Sebab mungkin saja Allah itu kasih sayang ke orang gitunya, supaya lahan dakwah kita masih tetap ada kan gitunya. Ya. Gak usah jauh-jauh gitu lahan dakwah kita, istri kita aja dulu gitu, anak kita aja dulu gitu. Yang gak usah jauh-jauh tapi surga diraih kan seperti itu. Walau a'lam. Ustaz, Ana nambahin lagi. Pak. Jadi MC yang jadi banyak bertanya nih Ustaz. Kebetulan pernah dengar ceramah dari seorang itu juga penceramah bahwa kita itu diharamkan untuk memberi nafkah kepada anggota keluarga yang tidak sholat. Saya kurang tahu itu dasarnya apa, tapi terus terang agak menggelitik saya gitu. Itu kan memang tidak bisa memastikan semua orang soleh ya gitu, tapi itu adalah sebuah proses gitu. Tapi sebenarnya ketika anggota keluarga kita sendiri yang memang belum soleh itu secara syariatnya itu harus bagaimana Ustaz? Apa mungkin seakan-akan ke dalam ceramah tersebut jadi diusir lah gitu kalau belum mau sholat gitu. Itu memang sebenarnya bagaimana Ustaz? Ya, jadi kembali lagi tugas kita kan hanya berupaya, berusaha gitu ya. Yang menyalahkan itu bukan kita. Yang menyalahkan itu bukan ungkapan-ungkapan kita, bukan. Yang menyalahkan itu Allah, yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Yang penting bagaimana kita ini berusaha semaksimal mungkin untuk menata dan memperbaiki tata kehidupan keluarga kita. Sekali lagi berhasil atau tidaknya jangankan kita sebagai ya orang biasa lah gitu yang penuh dengan banyak kelemahan, kekurangan, termasuk kita juga masih banyak dosa. Di kalangan para nabi juga ada gitu yang tidak sukses mendakwahi keluarganya gitu. Dan itu tidak menyebabkan atau membuat status kenabiannya turun gitu. Enggak gitu. Kenapa? Sekali lagi urusan hidayah ini bukan urusan kita, ini urusan Allah. Urusan
kita adalah berupayanya itu. Gitu. Cuman upayanya harus benar-benar maksimal gitu ya. Jangan sampai upaya kita ya istilahnya mah bosenan gitunya, putus asa atau apapun lah gitu. Yang menyebabkan perasaan teh geus hese mal bisa gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Jangan berputus asa dari rahmat Allah kan begitu seperti itu. Jadi jangan sampai juga kita melakukan misalnya yang tadi misalnya musir gitu budak terus soleh hese diajarin terus diusir-usir. Jangan malah justru ya. Cara seperti itu membuat kita menjadi berdosa ya. Menelantarkan istri, menelantarkan anak gitu ya. Karena di ajaran hese segala macam gitu. Ya. Sekali lagi ya hubungan baik dengan keluarga harus terus dibangun. Malah justru ya sekali lagi ya ini adalah ujian ya, ujian buat kita sebagai kepala rumah tangga mungkin ya atau buat ibu ya sebagai ibu rumah tangga ya ibunya anak-anak ya ketika ngajarin anak-anak susah segala macam. Ini adalah bagian dari ujian dan kita harus hadapi dengan kesabaran dan juga terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan ya dari Diset ya. Yes, ya mau nanya cara yang baik menjelaskan dan mengajarkan puasa pada anak kecil di bawah usia 5 tahun. Bagaimana? Memang ini secara psikologis harus hati-hati juga. Ya. Jangan sampai kita mengajarin pada anak membuat anak jadi trauma. Seolah-olah ya, ketika kita memaksakan anak untuk saum, sebagaimana misalnya kita melaksanakan saum, itu menjadikan ini trauma besar. Akibatnya apa? Anak itu benar-benar ketika menghadapi Ramadan itu, ketika menghadapi puasa itu, yang terbayang itu adalah beban dan beban aja. Kenapa? Karena dari kecil ya itu sudah begitu sangat diinikan katanya jadi lakukan sekemampuan anak gitu ya. Tetapi memang memberikan pengertian pengajaran menjadi hal yang utama. Contoh misalnya bagaimana menanamkan tentang wajibnya melaksanakan ibadah saum bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana menanamkan nilai keutamaan orang melaksanakan saum. Sehingga yang terbayang oleh anak dalam fikrohnya itu bahwa ini adalah kewajiban, ini akan memberikan banyak kebaikan. Sehingga ketika dia nanti dalam waktunya terutama ketika sudah saatnya balik dia melaksanakan kewajiban saumnya itu betul-betul didorong oleh sebuah keimanan, keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah dan akan memberikan kebaikan. Dan ketika memang sudah ada proses latihan gitu ya, itu harus betul-betul dilakukan secara bertahap gitu. Tetapi jenang memang harus dilatih gitu, harus dibiasakan walaupun sekali lagi sekemampuan anak gitu. Sekemampuan anak. Jangan sampai juga sekali lagi menjadi trauma buat anak. Ini harus diwaspadai juga. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kang Dadan Hamdani. Dalam mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan, amal apa yang paling utama di bulan yang mulia ini? Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Ini amal di bulan Sya'bannya atau amal di bulan Ramadannya ya? Kalau kebiasaan Rasulullah, Sya'ban ini beliau juga banyak melakukan ibadah saum, ya. Tapi saumnya saum sunnah. Mungkin ya Senin, Kamis dia rutin gitu ya. Kemudian Ayyamul Bid 13, 14, 15 dia lakukan juga gitu. Kemudian juga kemungkinan di bulan Sya'ban itu beliau melakukan saum Daud ya selang sehari. Sehingga memang begitu padatnya frekuensi ibadah saum di bulan Sya'ban ini. Ini dalam rangka untuk menyiapkan ya secara fisik, mental ya untuk nanti ketika Ramadan itu sudah terbiasa untuk bangun lebih dini gitu ya, sudah terbiasa sahur gitu. Sehingga ketika masuk Ramadan itu sudah tidak lagi beradaptasi gitu. Tinggal meningkatkan saja gitu. Dan ketika
Dan dua sebetulnya yang dalam salah satu khutbah Rasulullah itu saum di siang hari dan qiyam di malam hari, yaitu qiyamul Ramadan. Ini dua ibadah pokok yang harus dilakukan di bulan Ramadan itu, saum di siang hari dan qiyam di malam hari. Saum sebagai kewajiban dan qiyam sebagai sunnah Rasulullah SAW. Jadi saum Ramadan dan qiyamul Ramadan. Dan Rasulullah juga menyatakan dua hal inilah yang akan menghapus dosa-dosa kita. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddamat min dzambi. Man qoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddamat min dzambi. Itu adalah dua amal di bulan Ramadan yang menjadi amalan khusus gitu ya. Yaitu saum Ramadan selama 1 bulan penuh dan qiyamul Ramadan selama 1 bulan penuh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kita sudah mendekati penghujung acara dan tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain rupanya. Sebagai penutup aja Ustadz, mohon diberikan kesimpulan ataupun kata-kata penutup dari webinar ini, khususnya yang bisa memotivasi kami dan keluarga untuk meningkatkan amal. Yang pertama, kita terus berdoa pada Allah ya, sebagaimana Rasulullah ngajarin balik na Ramadan, ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan, karena kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan gitu. Ya, mungkin saja bisa besok, bisa nanti malam umur kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kan kita nggak tahu. Banyak orang meninggal dalam kondisi sehat walafiat awalnya gitu ya, tiba-tiba ada berita meninggal begitu. Jadi kalau umur itu kan rahasia Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yang tidak diketahui oleh kita. Sampaikan aku ke bulan Ramadan ya Allah, supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan Ramadan. Yang kedua, memang bukan hanya semata doa, tapi juga harus menyiapkan secara betul-betul, baik secara fisik, mental ya, terutama adalah iman kita ya. Bagaimana kita untuk memperkokoh iman kita agar saum kita ini betul-betul didasarkan kepada keimanan gitu. Sehingga tidak menjadi beban, bahkan menjadi sebuah kenikmatan, karena memang saum adalah berkah gitu. Dan yang ketiga adalah mohon dibuatkan agenda ya. Dibuatkan perencanaan lah gitu ya. Disusun programnya gitu ya. Dan kita udah punya targetan-targetan gitu. Misalnya pingin ya saum pingin Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik ya. Makanya dibuatkan susunan acaranya gitu ya, susunan kegiatannya gitu. Tilawah misalnya 1 hari 1 juz minimal kan gitu ya. Atau kita mau tingkatkan untuk Ramadan tahun ini tilawah 1 hari 2 juz gitu. Sehingga 1 bulan itu 2 kali tamatan kita bisa selesaikan. Atau misalnya kita punya targetan tentang Al-Quran ini, kita ingin dalam 1 bulan ini ya bisa tamat membaca terjemahannya aja gitu, misalnya 1 juz gitu. Sehingga ada peningkatan-peningkatan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan ya, dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya, bahkan juga dibanding dengan Ramadan sebelumnya gitu. Jadi kita punya targetan tilawah kita, targetan jangan sampai Ramadan tahun ini mah ada bolong terawih berjamaah misalnya. Sehingga kita ada targetan. Jadi mesti berjamaah tuh nanti bolong kan gitu. Akhirnya tadi mau berjamaah, berangkat berjamaah bisa bolong kan gitu. Yang menargetkan siapa? Kita aja gitu ya. Kita sendiri yang punya targetan gitu ya. Sehingga kita punya standar gitu. Standar minimal pelaksanaan ibadah Ramadan gitu di bulan ya di tahun ini gitu. Jadi kita punya targetan dan punya jadwal acaranya gitu ya. Nah, kemudian ketika Ramadan itu banyak waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, berbanyak berdoa di bulan Ramadan ini ya. Khususnya doa-doa yang menjadi bagian penting kehidupan kita gitu. Doa keluarga, doa buat kesejahteraan keluarga, untuk kebahagiaan keluarga ya. Dan mungkin juga untuk kedua orang tua kita ya, untuk anak-anak kita gitu. Kita terus
memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan momen-momen yang sangat mustajab untuk berdoa itu ya, di antara doa-doa kita ada yang segera Allah kabulkan. Setiap doa pasti akan dikabulkan Allah, cuman kapannya yaitu kan tergantung iradah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang sebagai penutup, mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul akan menjadi wasilah untuk semakin harmonisnya kehidupan keluarga kita. Mohon maaf atas kehilapan, kekurangan. Mudah-mudahan sekali lagi ya kita bisa meraih keutamaan Ramadan di tahun ini. Dari anak cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah rangkaian acara webinar kita telah terlaksana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selanjutnya acara ini akan kami tutup dan mari kita sama-sama bacakan hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun apunten. Sekantenan pamit. Untuk para peserta untuk sesi foto bersama, siapa yang mengomando ini? Silakan pada peserta untuk membuka kameranya semuanya. Kita akan ada sesi foto bersama. Baik, 3 kali kita akan foto bersama ya, dalam hitungan 1, 2, 3 ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. 3. Alhamdulillah. Syukron pada semuanya yang telah berpartisipasi. Silakan tuliskan pesan dan kesannya di kolom chat ataupun bisa menghubungi ke WA, ke grup WA di RKI Mentari. Akhirul kalam, kami ucapkan sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternuhun. Warahmatullahi wabarakatuh.